Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Cahya Safitri dengan NPM 235304101 dari kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Saya di sini akan membawakan dongeng yang berjudul Nyamuk yang Nakal. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah berbagai macam serangga dan hewan. Hutan itu sangat indah, dengan pepohonan tinggi dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Di antara penghuni hutan ada seekor nyamuk kecil bernama Niko. Niko terkenal sebagai nyamuk yang nakal dan suka sekali mengganggu hewan-hewan lain. Niko selalu mencari cara untuk membuat kekacauan. Suatu hari dia melihat sekumpulan lebah yang sibuk mengumpulkan nektar dari bunga-bunga. Niko berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengerjai mereka. Dengan cepat, dia terbang mendekat dan mulai menggigit sayap salah satu lebah. Lebah itu pun terkejut dan mulai mengejar Niko, tetapi Niko sangat cepat dan berhasil kabur. Tidak puas dengan kejahilannya, Niko kemudian melihat seekor kupu-kupu yang sedang beristirahat di atas pohon. Niko terbang mendekat dan mulai menggigit sayap indah kupu-kupu itu. Kupu-kupu terbang ketakutan, dan Niko tertawa terbahak-bahak melihat kupu-kupu itu panik. Semua hewan di hutan mulai merasa terganggu dengan kehadiran Niko yang selalu saja membuat onar. Hari berikutnya, Niko melihat seekor katak yang sedang berburu serangga di tepi sungai. Niko mendekat dan mulai menggigit mata katak itu. Katak itu melompat terkejut dan jatuh ke dalam air. Niko tertawa lagi melihat katak yang basah kuyup itu. Katak itu pun marah dan mencoba menangkap Niko, tetapi Niko terlalu cepat untuk ditangkap. Suatu ketika di hutan itu diadakan sebuah pertemuan oleh semua hewan. Mereka memutuskan untuk mengatasi masalah Niko yang nakal. Gajah tua yang bijaksana mengusulkan untuk memberi Niko pelajaran agar dia berhenti mengganggu hewan lain. Semua hewan setuju dengan rencana itu. Keesokan harinya, hewan-hewan berkumpul di lapangan terbuka. Mereka berpura-pura tidak melihat Niko yang mengintip dari balik daun. Ketika Niko merasa aman, dia mendekat untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh hewan-hewan itu. Tiba-tiba, sekelompok burung kecil terbang dan mulai mengejar Niko. Niko terbang secepat yang dia bisa, tetapi burung-burung itu sangat lincah. Niko akhirnya berhasil kabur dan dia bersembunyi di gua kecil. Di dalam gua itu, dia bertemu dengan seekor kelelawar yang sedang tertidur. Niko berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengganggu kelelawar itu. Dia terbang mendekat dan mulai menggigit telinga kelelawar. Kelelawar terbangun dan terkejut melihat ada nyamuk yang nakal di dalam guanya. Kelelawar itu pun berkata, "Mengapa kamu selalu mengganggu hewan lain? Tidakkah kamu merasa bersalah?" Niko tertawa dan menjawab, "Mengganggu mereka itu menyenangkan. Mereka semua terlihat lucu ketika ketakutan." Kelelawar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mendapatkan masalah besar suatu hari nanti." Niko tidak peduli dengan peringatan kelelawar dan terbang keluar dari gua. Dia melihat seekor rusa yang sedang minum di sungai. Niko mendekat dan mulai menggigit hidung rusa itu. Rusa itu mengibas-ngibaskan kepalanya untuk mengusir Niko. Tetapi Niko terus menggigit. Akhirnya rusa itu berlari menjauh meninggalkan sungai. Beberapa hari kemudian, sebuah badai besar melanda hutan. Hujan turun dengan deras dan angin bertiup kencang. Niko bersembunyi di balik daun besar, tetapi angin kuat membuatnya terbang tak terkendali. Dia terseret oleh angin terhempas ke seluruh sarang laba-laba. Niko terjebak dan tidak bisa bergerak. Laba-laba yang menghuni sarang itu pun mendekat dan melihat Niko yang sedang terjebak. "Ah, nyamuk nakal yang selalu mengganggu hewan lain," kata laba-laba itu. Niko pun ketakutan dan memohon,
Tolong lepaskan aku tidak akan mengganggu hewan lain lagi, aku berjanji. Laba-laba itu pun tersenyum dan berkata, kamu harus belajar dari kesalahanmu. Laba-laba itu lalu melepaskan Niko dari jaringnya. Niko mulai membantu hewan-hewan lain di hutan. Dia membantu lebah mengumpulkan nektar, membantu kupu-kupu menemukan tempat beristirahat yang aman, dan bahkan membantu katak menangkap serangga di tepi sungai. Hewan-hewan di hutan mulai menerima Niko kembali, dan mereka senang dengan perubahan sikapnya. Suatu hari saat Niko sedang terbang di sekitar hutan, dia melihat seekor burung kecil yang terjebak dalam jaring laba-laba. Niko segera terbang mendekat dengan hati-hati, membantu melepaskan burung itu. Burung itu pun berterima kasih kepada Niko dan berkata, kamu benar-benar telah berubah, Niko. Terima kasih atas bantuanmu. Niko merasa senang dan bangga dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa menjadi baik dan membantu hewan lain jauh lebih menyenangkan daripada mengganggu mereka. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kegembiraan dan persahabatan dengan hewan-hewan lain di hutan. Namun, suatu malam ketika Niko sedang beristirahat, dia mendengar suara tangisan. Dia terbang mendekati sumber suara dan melihat seekor kelinci kecil yang terjebak dalam perangkap. Niko teringat bagaimana dulu dia sering mengganggu hewan lain dan dia merasa kasihan pada kelinci itu. Dengan hati-hati, Niko membantu melepaskan kelinci dari perangkap. Kelinci kecil itu berterima kasih dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu adalah pahlawan sejati, Niko, kata kelinci itu. Niko merasa hatinya hangat mendengar pujian itu. Dia tahu bahwa dia telah membuat perbedaan nyata di hutan dengan kebaikannya. Niko menjadi sahabat bagi semua hewan di hutan. Dia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkannya. Tidak ada lagi hewan yang takut atau merasa terganggu oleh Niko. Hutan itu menjadi tempat yang lebih harmonis dengan Niko yang telah berubah menjadi nyamuk yang baik hati. Hewan-hewan di hutan sering berkumpul dan bercerita tentang perubahan luar biasa yang terjadi pada Niko. Mereka kagum dengan keberanian dan ketulusan hati Niko. Setiap kali ada masalah di hutan, mereka tahu bahwa Niko akan selalu ada untuk membantu mereka. Akhirnya, Niko menjadi legenda di hutan itu. Kisahnya tentang perubahan dan kebaikan hati diceritakan dari generasi ke generasi. Hewan-hewan di hutan selalu mengingat pelajaran penting dari kisah Niko, bahwa kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian. Dengan senyum di wajahnya, Niko menutup mata dan beristirahat dengan tenang. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar dan telah membuat dunia di sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik. Kisah nyamuk yang nakal kini menjadi inspirasi bagi semua hewan di hutan untuk selalu berbuat baik dan saling membantu. Baik, sekian cerita dongeng dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.